Lagi ngapain nih bang nih? Lah kepo lu. Ya elah bang, cuma nanya doang gua. Ya atas abu. Nggak boleh pakai gua, kan ini formal. Udah. Ya mak, ya elah bang. Aduh, Ya mau gimana boy? Ada apa kesini? aduh bang, saya lagi bingung nih bang nih. Bingung apa tuh? Saya lagi nyari referensi buat penelitian nih bang. Aduh, nggak nemu nih. Cari aja di Google. Aduh, emang judul penelitian lu apa bang? Di Google tuh potensi isolat bakteri Symbion spons Agellas conifera pada ekosistem Lamun, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. Aduh, kayaknya keren. Iya dong, harus keren. Lu kenapa ambil judulnya itu bang? Keren banget kayaknya nih. Jadi, ekosistem lamun memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena di dalamnya terdapat biota yang bergantung hidup sebagai habitatnya. Perairan lamun juga berperan penting pada siklus ekologi pada perairan dangkal pantai tropis maupun subtropis. Ekosistem lamun dijadikan habitat oleh beberapa hewan laut, salah satunya adalah spons. Spons merupakan hewan yang termasuk ke dalam filum Porifera multiselular dan mengambil makanan dengan cara filter feeder. Makanan spons berupa organisme atau sisa organisme mati yang berada pada kolom perairan. Mikroorganisme juga menjadikan spons sebagai inangnya untuk tempat hidup dan perlindungan, karena mikroorganisme dapat memberikan pertahanan berupa ekskresi antimikroba dan substansi bioaktif lainnya. Dengan demikian, potensi bakteri dipengaruhi oleh habitat spons tersebut. Pada penelitian ini digunakan spons Agellas conifera, karena spons jenis ini tergolong spons yang paling dominan pada Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Banget kayaknya nih bang. Kira-kira metodenya apa aja nih bang yang dipakai nih bang? ya elah kepo amat sih. Dari tadi nanya-nanya mulu. Kayak lah bang, yang nanya Jadi doang. metode yang dipakai itu Pengujian potensi bakteri Symbion spons akan dilakukan beberapa pengujian. Di antaranya adalah uji antibakteri, uji antifungi, uji selulase, uji kitinase, uji toleransi suhu, dan uji resistensi sinar UV. Isolat bakteri yang akan diuji berasal dari sampel spons yang diambil dengan metode sensus pada transect line pengamatan lamun. Spons lalu dibersihkan dan digerus menggunakan mortar. Selanjutnya, spons diambil 1 gram untuk pengenceran. Isolasi bakteri dilakukan pada pengenceran 10⁻⁻6 sampai dengan 10⁻⁻8. Setelah didapatkan bakteri Symbion, selanjutnya dilakukan pengujian antibakteri, yaitu dengan menggunakan 2 lapis agar. Lapis pertama berisi goresan bakteri Symbion dengan agar Zobel half strength, lalu lapis kedua berisi dengan bakteri target dengan metode cawan tuang. Bakteri akan menunjukkan hasil positif jika ada zona hambat yang terbentuk, yang digores dari tepi hingga tengah cawan. Dan media kedua berisi fungi patogen yang berada di tegak lurus dengan bakteri dengan media potato dextrose agar. Bakteri Symbion spons akan menunjukkan hasil positif jika fungi di sekitar bakteri tidak tumbuh dengan tetap. Selanjutnya adalah uji resistensi sinar UV. Bakteri ditumbuhkan di dalam laminar yang disinari lampu UV dengan lambda 0,35 selama 8 jam per hari. Bakteri yang tumbuh dengan baik adalah bakteri yang menunjukkan hasil positif terhadap uji resistensi sinar UV. Oh jadi itu metodenya bang. Terus Iya. hasil yang didapat kayak gimana tuh? Nah, hasil yang dapat tuh banyak boy. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi, Pada uji antifungi, didapatkan hasil negatif di semua isolat. Fungi patogen yang digunakan adalah Pericularia oryzae, fungi yang sering ditemukan pada padi. Hasil negatif pada uji ini dikarenakan karena fungi patogen yang digunakan tidak terdapat di laut dan tidak membuat rangsangan antifungi pada bakteri yang akan diujikan. Hasil yang didapatkan pada isolasi adalah 45 isolat bakteri dengan karakteristik bakteri yang bervariasi. Pada uji antibakteri, didapatkan hasil 18 isolat menunjukkan hasil positif, yang mana 18 isolat memiliki antibakteri statis. Antibakteri statis adalah antibakteri yang menghambat bakteri patogen. Sedangkan antibakterisidal adalah antibakteri yang membunuh bakteri patogen. Bakteri patogen yang digunakan adalah
Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Karena bakteri ini gampang ditemukan dan ditubuhkan pada kondisi laboratorium. Pada uji resistensi sinar UV, didapatkan hasil 37 isolat yang dapat tumbuh baik pada sinar UV dengan lambda 0,35. Ada banyak kan, ada hasil negatif, ada positif. Nah, katanya teman lu ada yang penelitian tentang spons juga. Iya bang, jadi bang. Terus penelitiannya kayak gimana tuh?